Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahoirul Rizal dari kelas 2 Mekatronika A NRP 31101818008. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video kelima, yaitu tentang kontrol on off motor 3 fase menggunakan PLC. Jadi di sini merupakan praktikum pertama yang kita menggunakan PLC. Sebenarnya apa sih PLC tersebut? Nah, PLC sendiri ini saya sudah merangkai. Ya, kurang lebih PLC itu seperti inilah, saya bikin vektornya sendiri. PLC tersebut antara lain sebuah device yang dapat diprogram untuk mengolah input dan outputnya, sehingga untuk mengatur sebuah fungsi yang dapat ditentukan, yang kita tentukan sendiri. Nah, ini ibaratkan dari sebuah PLC tersebut yang terdiri dari power supply, CPU, dan DI/DO ini digital input dan digital output. Oke, selanjutnya untuk video sebelumnya yaitu tentang cewek-cewek motor yang menggunakan magnetic kontaktor, bisa ditonton di pojok kiri atas, pojok kanan atas layar ada linknya jika belum nonton. Selanjutnya di sini saya akan mensimulasikannya menggunakan aplikasi FluidSim. Ini rangkaian dari dosen saya yang sudah jadi. Saya akan merangkai ulang. Saya close dulu yang ini dengan berpacuan ini. Tadi sudah saya screenshot, ini gambarnya. Nanti kita akan membuat rangkaian seperti ini di FluidSim. Ini untuk PLC power supply, CPU digital input and digital outputnya seperti ini. Dan untuk power supply-nya itu dan CPU installation-nya itu seperti ini. Jadi di power supply itu mendapatkan tegangan 220 volt dari UCB ini ke pin L1. Ini ke pin L1 ditandai dengan lampu yang menyala dan netralnya di warna biru. Kemudian L plus dan M ini mendapatkan tegangan 24 volt DC. Ya, ini harus DC. Yang warna kuning ini 24 volt DC dan warna hijau ini 0 volt DC. Sesuai dengan ini juga sama, L plus dan M. Oke, selanjutnya untuk rangkaian PLC digital input dan digital output installation-nya seperti ini. Nanti ada 3 buah, maksud saya 2 buah push button. PB1 yaitu normally open dan PB2 normally close, dan 1 buah kontak dari magnet dari overload relay dengan pin 9798 ini normally open. Jadi ketika ada overload dia akan otomatis close, terhubung singkat seperti itu. Dan ada 3 buah relay untuk outputnya, yaitu R1, R2, R3 yang masing-masing ini merupakan coilnya dari relay R1, R2, R3 ini coilnya, dan nanti akan terhubung ke rangkaian berikut ini di rangkaian 5 ya, rangkaian ini. Jadi coil dari relay 1, 2, 3 itu akan terhubung ke rangkaian ini, relay R1, R2, dan R3. Jadi ketika PB1 ditekan, maka R1 itu akan terhubung otomatis, sehingga R1 akan menyalakan kontaktor ini dan menyalakan juga indikator lampu on. Kontaktor nyala, otomatis motor akan jalan. Namun jika jika PB1 dilepas dan PB2 yang ditekan, maka dia akan off. Berikut juga lampu indikator akan off, kontaktor juga akan terputus, seperti itu. Dan pada saat kondisi motor itu masih menyala, kemudian ditekan, kemudian ada kondisi tegangan berlebih yang menyebabkan overload relay itu bekerja, maka overload relay itu akan bekerja dengan menghubungkan pin ini 9796 ini 9798 ini akan terhubung. Pin ini akan terhubung dan coil dari relay 3 saja yang menyala, sisanya tidak menyala. Coil R3 saja yang menyala, sehingga R3 akan terhubung menyalakan lampu indikator warna merah overload. Untuk konfigurasi seperti itu bisa diprogram nanti di program PLC-nya. Oke, langsung saja kita ke aplikasi FluidSim-nya. Di sini saya akan membuat
rangkaiannya sesuai dengan yang diberikan oleh dosen saya ini. Baiklah, saya akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Baiklah, di sini rangkaiannya sudah selesai, yaitu ada rangkaian input, rangkaian program PLC, rangkaian output, rangkaian sumber tegangan RST yang sudah saya modifikasi pada praktikum keempat, dan rangkaian motor. Nah, di sini rangkaian input itu ada 3 buah, yaitu PB1, PB2, dan overload relay 1 sesuai dengan yang ada pada Corel di rangkaian input. Ya, ini ada 3 buah maksudnya ini, dan rangkaian output ada 3 buah juga, Q1, Q2, Q3, diibaratkan relaynya itu Q. Jadi relay di sini itu bukan relay yang ini, bukan, tetapi relay di sini diibaratkan sebagai kontaknya dari PLC yang menghubungkan ke program PLC. Makanya di sini dikasih nama yang sama, yaitu R1, ini juga R1. Nah, ini adalah kondisi safe holding untuk mempertahankan kondisi ketika PB1 ditekan, maka motor akan jalan sampai PB2 ditekan lagi, baru akan mati. Nah, untuk Q1, Q2, Q3 ini merupakan kontak output dari PLC yang diibaratkan sebagai saklar Q1, Q2, Q3. Nah, Q1, Q2, Q3 ini akan menuju ke relay ini, dimana R1 pada Q1 akan mengaktifkan kontaktor, R2 pada Q2 akan mengaktifkan lampu, dan R3 pada Q3 akan mengaktifkan lampu indikator overload. Langsung saja kita jalankan simulasinya. Oke, ketika didiran itu kondisi pertama pasti PB yang normally open ini, normally close PB2 ini akan terhubung, dan motor belum jalan. Motor akan jalan ketika PB1 ditekan. Saya tekan. Ya, PB1 ditekan. Maka dia akan mempertahankan kondisi safe holding, karena ketika ditekan ini terhubung dan memicu Q1 dilawannya. Ini ada kondisi safe holding, dilepas dia akan tetap safe holding, menyalakan lampu dan kontaktor 1 yaitu motor, lampu indikator warna hijau yang menyala. Dan untuk mematikannya yaitu dengan menekan tombol PB2 ini, mati. Sekarang saya akan mensimulasikan jika dalam kondisi motor bergerak ada beban berlebih pada motor, maka otomatis akan saklar dari overload relay yang ini akan terhubung. Ya, ini kan saklar nomor 9798 ya dari rangkaian ini. Yang aslinya itu 9798 itu saklar normally open dan akan close jika ada tegangan berlebih yang bekerja pada overload relay. Jadi saya akan simulasikan menutup saklar ini. Ya, ketika saklar ditutup, maka rangkaian motor akan mati dan lampu indikator overload akan menyala, yaitu warna merah. Pada kondisi saat ini, mau ditekan PB1 atau PB2 itu tidak akan efek sebelum overload relay ini dirilis atau dilepas. Sekarang saya lepas dulu dan di run lagi menggunakan PB1. Nah, seperti inilah rangkaiannya sesuai dengan apa yang diberikan oleh dosen saya. Sebelumnya, jika Anda yang ingin bertanya tentang rangkaian sumber tegangan RST ini, bisa kalian tonton videonya di praktikum 3, linknya ada di pojok kanan atas. Dan di sini juga ada rangkaian motor. Ini hampir persis dengan rangkaian pada praktikum 3, hanya saja di sini menggunakan program PLC yang diibaratkan di sini ini adalah program PLC-nya, terdiri dari rangkaian input dan rangkaian output. Ya, begini rangkaiannya. Stop. Ini untuk rangkaian dari
nyatanya nanti seperti ini. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya, simulasi dari praktikum 5 tentang kontrol on off motor 3 fase menggunakan PLC. Nantikan video ke-6 yaitu praktikum terakhir, yaitu kontrol CW-CCW motor 3 fase menggunakan PLC. Videonya nanti ada di link deskripsi atau di pojok kanan atas layar juga akan saya berikan linknya. Baik, untuk video kelima sampai di sini. Sebelumnya yang belum subscribe, yang belum like, silahkan di subscribe, di like, di komen juga boleh. Mungkin bisa memberikan manfaat, silahkan di like, di subscribe, membantu channel ini untuk berkembang seterusnya insya Allah, dan di share ke teman-teman yang membutuhkan untuk sebagai referensi bagi pembelajaran instalasi industri dari mata kuliah ini. Baiklah, sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.